Halo, hari ini kita akan membahas tentang katekise umat dari awal, yaitu mengenai latar belakang perkembangan. Katekise umat yang akan kita bahas untuk memahami katekise umat ini antara lain mengenai kebiasaan atau budaya musyawarah yang dimiliki oleh sebagian besar dari orang Indonesia. Kemudian juga arus demokratisasi, serta kemajuan-kemajuan ilmu tentang manusia yang nantinya ini sangat berpengaruh besar memberikan sumbangannya untuk pembentukan katekese umat, serta penyadaran tentang gambaran gereja masa kini yang nantinya juga akan sangat bermanfaat sekali untuk pelaksanaan katekese umat di Indonesia. Nah, kita pahami dulu, mungkin bertanya-tanya, apa sih itu katekese umat? Katekese umat itu juga sering disebut sebagai katekese dari umat, oleh umat, dan untuk umat. Menjadi umat itu tidak hanya menjadi objek dalam katekese, diam, atau biasanya kita sebut katekese dari atas ke bawah, tetapi sekarang umat menjadi sama. Ya, umat juga berpartisipasi aktif dalam berkatekese, dalam berkomunikasi iman. Umat tidak hanya mendengar secara pasif saja, namun juga aktif berbicara, berkomunikasi bersama-sama, mengambil keputusan untuk bertindak, dan sebagainya. Dalam perkuliahan ini, kita akan mempelajari latar belakang dan kebangkitan umat untuk turut rembuk dalam bidang pewartaan, khususnya katekese, dan dalam hidup menggereja pada umumnya. Nah, untuk memahami apa sih katekese umat sebagai musyawarah iman, kita juga perlu memahami adat kebiasaan di Indonesia. Ya, kalau kita tahu rumah adat di Indonesia itu menunjukkan bahwa rumah-rumah ini sering dipakai untuk berkumpul. Misalnya kita tahu ini rumah khas dari Dayak, ya, rumah betang atau rumah radang atau rumah panjang. Nah, kemudian rumah joglo atau pendopo itu juga dipakai untuk rapat, untuk musyawarah. Bentuk-bentuk rumah zaman dulu atau zaman sekarang yang berada di desa itu selalu memungkinkan orang untuk berkumpul, bermusyawarah bersama. Ini kemudian rumah dari Nusa Tenggara Barat. Nah, budaya musyawarah itu sejatinya sudah ada di Indonesia sejak dahulu kala. Tradisi musyawarah ini merupakan kebiasaan akar rumput, kebiasaan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Gagasan kerakyatan terdapat dalam masyarakat, desa atau kampung. Sampai sekarang pun kalau kita lihat di kampung-kampung, di desa, itu juga masih ada banyak tradisi rapat, tradisi musyawarah, atau kalau di Jawa biasa disebut rembuk. Kalau di adat Dayak Kanayan biasa disebut bahaum, atau ada lagi balale, ya. Nah, kemudian di dalam pergaulan Indonesia asli, kerakyatan hanya terdapat di tingkat bawah atau rakyat jelata. Jadi orang-orang di tingkat bawah itu merasa senasib sepenanggungan, sehingga ada apapun selalu dibicarakan bersama, ditanggung bersama, sehingga kebiasaan untuk berkumpul itu sudah biasa. Nah, menurut Muhammad Hatta, pemerintahan dari atas semata-mata merupakan autokrasi, kesamaan hak, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dalam musyawarah, gotong royong, ikut mengambil keputusan. Itulah yang dimaksud dari demokrasi asli Indonesia. Jadi unsur demokrasi itu tidak semata-mata dipikirkan setelah kemerdekaan saja, tetapi mengambil dari kearifan lokal dari masing-masing budaya yang ada di Indonesia.
Ini kita sadari bahwa Indonesia sangat kaya, apalagi untuk hidup bersama, bersatu, dan berkumpul. Nah, ada 3 sendi demokrasi Indonesia menurut Soekarno-Hatta. Yang pertama, gagasan rapat yang hidup dalam sanubari rakyat Indonesia dari zaman dahulu kala sampai sekarang. Sampai sekarang masih ya, apa-apa di Indonesia itu dirapatkan. Perlunya komunikasi dari banyak arah. Kemudian gagasan protes massal, yaitu hak rakyat untuk membantah dengan cara umum atas peraturan yang tidak adil. Jadi kalau ada masalah-masalah di masyarakat, biasanya mereka berkumpul untuk membicarakan bersama. Ya, karena perasaan sama, perasaan setara. Jadi kalau tidak ada yang tidak mengenakan, nah itu biasanya dibicarakan ya. Kemudian gagasan tolong menolong atau rasa kebersamaan ini masih sangat dominan. Kalau kita tahu dari Muhammad Hatta ini itu sangat menekankan segi gotong royongnya yang nantinya pada pembentukan koperasi. Ya, hubungannya apa sama katekese umat? Gagasan rapat merupakan dasar demokrasi pemerintahan dari rakyat. Dalam gagasan protes tercantum hak rakyat untuk bergerak dan berkumpul dengan bebas. Gagasan saling tolong-menolong merupakan dasar perekonomian berkooperasi. Jadi inilah dasar mengapa koperasi itu sampai ada, karena gagasan gotong royong, tolong-menolong. Kalau kita tahu di desa, kalau ada orang yang mau punya hajatan atau lagi berkesusahan, itu pasti tetangga-tetangganya datang untuk menolong, baik tenaga, barang maupun berupa uang. Ini di desa masih ada. Kalau di kota cenderung individualis, bukan karena di kota itu tidak mau tahu urusan tetangganya, tidak. Karena kalau kita tahu di desa itu homogen ya, pekerjaannya homogen, selera homogen, ritme hidupnya homogen, sedangkan di kota itu heterogen. Nah, itulah yang menyebabkan saling merasakan, bela rasa. Ya. Nah, kemudian bisa dilihat juga bahwa pola katekese umat sungguh sesuai dengan pola kerakyatan atau demokrasi asli bangsa kita, baik di desa maupun di kampung. Dengan demikian, katekese umat sebagai budaya musyawarah iman seharusnya tidak terlalu asing lagi dengan masyarakat kita. Arus demokratisasi zaman ini. Kalau tadi kita berbicara tentang budaya musyawarah, bangsa asli Indonesia, sehingga menyebabkan dia tidak asing lagi harusnya dengan katekese umat. Nah, sekarang kita membicarakan tentang arus demokratisasi zaman ini. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yakni demos, yang berarti rakyat, dan kratia, yang berarti pemerintahan. Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, atau pemerintahan dari mereka yang diperintah. Legitimasi pemerintahan adalah kemauan rakyat yang memilih dan mengontrolnya. Jadi kewibawaan dari pemerintahan itu justru ada pada rakyat yang memilih mereka. Tidak hanya dipakai dalam sistem kelembagaan negara, namun juga dalam organisasi-organisasi tingkat bawah. Rakyat atau para anggota dapat langsung mengurus kepentingannya bila badan itu di desa atau kecil atau berupa cabang ya, atau bila badan itu besar atau tua dengan melalui perwakilan. Jadi kalau satu kelompok itu kecil, ya misalnya di desa atau cabang, itu bisa langsung untuk mengurus kepentingannya. Sedangkan kalau badan itu tua, badan itu besar atau orangnya sudah tua, gitu ya, maka bisa melalui perwakilan. Nah, ini pola rapat kita ya. Kita sudah tidak asing lagi dengan gambaran seperti ini. Nah, demokrasi sendiri adalah pola pemerintahan yang mengikut sertakan secara aktif semua anggota masyarakat dalam mengambil keputusan yang diambil oleh mereka yang diberi wewenang. Hal ini
terletak intinya ada pada kedaulatan rakyat. Ya, di mana inti dari demokrasi itu sendiri adalah peran aktif rakyat. Jadi ditanamkan ya bahwa inti dari demokrasi adalah peran aktif rakyat yang nantinya juga merupakan dasar dari pelaksanaan katekese umat. Nah, maka peran aktif rakyat ini, demokrasi ini bukan hanya persoalan sikap politik saja, tetapi sudah layak dan sepantasnya menjadi sikap budaya kita, ya, nilai luhur kita. Secara global, demokrasi menjadi penting karena muncul kekuatan-kekuatan baru yang dibawa oleh globalisasi telah menimbulkan berbagai perubahan yang akan menjadi produktif kalau ditanggapi secara demokratis. Apa relevansinya bagi katekese umat? Sikap demokrasi secara langsung mempengaruhi kehidupan menggereja, termasuk kegiatan pastoral pewartaan, khususnya katekese. Katekese dengan pola informatif atau pola atas ke bawah harus disertai dengan dengan pola komunikatif dan kontekstual, yakni pola katekese umat. Ya. Jadi dalam katekese umat, walaupun peran aktif sangat ditekankan, tetapi tidak melupakan soal pengetahuan. Jadi keduanya saling menyertai dan saling berpengaruh, ya, baik itu pengetahuan maupun juga sifatnya komunikatif. Jadi dalam katekese umat itu sendiri, prinsip-prinsip demokrasi ini diwujudkan, di mana setiap orang diberi kesempatan untuk mengungkapkan pemikiran atau pengalaman imannya, mendengarkan dan diterima dengan segala kelebihan dan kekurangan sebagai manusia. Sekarang kita akan membahas tentang kemajuan ilmu tentang manusia. Misalnya ilmu-ilmu tentang manusia yang maju ini adalah soal pemikiran dari keilmuan psikologi, antropologi, dan pedagogi. Memberikan gambaran tentang manusia jauh berbeda daripada yang digambarkan di masa lampau. Kalau dahulu manusia dianggap sebagai botol kosong yang harus diisi supaya hidupnya bermakna. Ya, kita umpamakan seperti murid-murid. Nah, itu dianggap gurunya ketika mereka datang, mereka ini tidak tahu apa-apa. Maka sang guru harus banyak menjelaskan supaya muridnya tahu. Dari tidak tahu menjadi tahu. Nah, bukan soal relasi pengalaman. Itu zaman dulu ya. Jadi kenapa dulu banyak catatan? Nah, guru-guru mengajarkan itu kebanyakan ada catatan. Kemudian metode ceramah. Karena ini murid-muridnya dipandang tidak tahu. Mungkin Anda sendiri juga masih mengalami di mana guru banyak berceramah, memberi catatan, tugas dan sebagainya tanpa harus Anda diberi pengalaman belajar. Nah, pengaruh terhadap pendidikan. Oleh karena itu, proses pengembangan dan pendidikan manusia dipahami sebagai pengalihan ilmu, pengetahuan, keterampilan diri mereka yang sudah tahu, ya, yaitu guru, kepada mereka yang belum tahu, yaitu siswa. Jadi pendidikan dianggap sebagai transfer ilmu, ya, seperti donor begitu ya. Jadi dari guru yang tahu kepada mereka yang belum tahu. Sedangkan kini manusia lebih dilihat sebagai tumbuhan yang di dalam dirinya memiliki segala kemampuan atau daya untuk tumbuh dan berkembang. Ya. Kalau misalnya Anda yang suka menanam, itu bukan kita harus mengawasi tanaman terus-menerus ya, kita hanya menyediakan bagaimana air itu bisa mencukupi sinar matahari yang pas, tidak terlalu banyak, tidak terlalu sedikit, atau disesuaikan dengan kondisi tanaman, dia memerlukan sinar matahari yang banyak atau sedikit. Ya, kemudian bagaimana kelembapan udara, kita sediakan itu. Ya, ketika kita menanam, itu yang kita pikirkan, bukan kita mendikte tanaman supaya harus tumbuh bagaimana. Kita siapkan. Ya. Seperti kalau misalnya kita menanam kacang panjang. Nah, itu ketika muncul kita siapkan tongkat
atau kayu untuk dia sebagai media dia tumbuh, atau tali begitu ya. Nah, kita sediakan pupuknya, kemudian kita sediakan airnya, bagaimana kontur tanahnya, sinar matahari, kemudian bagaimana ketika dia tumbuh, apakah daun itu harus dikurangi atau tetap begitu. Nah, itu kita sediakan sebagai guru ya. Sehingga unsur-unsur itu tadi hanyalah untuk mendukung dia bisa tumbuh subur. Nah, seperti itulah guru sebagai fasilitator yang memberikan kondisi ideal dan membantu menyediakan yang diperlukan supaya tanaman dapat berbuah dengan lebat. Dalam dirinya, manusia itu memiliki segala kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Kemampuan intelijensi yang manusia miliki itu ada 8 jenis kemampuan intelijensi. Ini yang perlu kita ingat. Ada logis matematis, ada verbal bahasa, ada visual ruang, ada musik ritme, kinestetik gerak, kemudian antar pribadi, intra pribadi, dan komunikasi dengan alam lingkungan. Ya, ambil saja satu contoh. Umumnya itu dulu kalau anak IPA itu pandai, anak IPS itu tengah-tengah, anak bahasa paling rendah. Stigmanya seperti itu. Tetapi sebetulnya tidak. Ini masing-masing ada kemampuannya loh. Ya, tidak hanya orang matematis itu pasti dia logis, pasti dia runtut. Nah, mungkin dia ketika memerlukan bahasa yang menyampaikan argumen mungkin kurang ya. Jadi manusia itu ada kemampuannya masing-masing, ini yang harus kita hormati ya. Ada orang pandai matematis, ada orang jago bahasa, jago berkata-kata. Kemudian ada orang pandai menata ruang ya. Ada orang yang jago untuk bermusik. Nah, ini yang harus kita hormati, tidak ada murid bodoh. Yang ada mungkin kita belum mengetahui dia pandainya jenis apa. Nah, ini dia yang kita sediakan ruang, kita sediakan lingkungan yang sesuai supaya kemampuannya ini bisa berkembang secara maksimal. Dengan kemampuan-kemampuan itu manusia belajar tumbuh dan berkembang sebagai manusia. Jadi kita dalam pendidikan itu memanusiakan manusia, bukan merobotkan manusia. Jadi tidak boleh lagi ada stigma bahwa satu kepandaian itu lebih tinggi daripada kepandaian yang lain. Kalau kita berenang, maka diperlukan kemampuan berenang, bukan kemampuan berbicara. Tidak mungkin kan masuk kolam renang kita pandai berbicara. Jadi ada kemampuan-kemampuan yang diperlukan sesuai dengan lingkungan di mana murid kita itu hidup dan tumbuh. Menurut aliran konstruktivisme, belajar adalah proses aktif dari seseorang untuk mengkonstruksi atau membangun makna baru terhadap informasi yang ia peroleh dalam proses pembelajaran, baik berupa teks, diskusi, pengalaman fisik, dan lain-lain. Belajar bukan hanya menerima informasi sebanyak-banyaknya yang disampaikan oleh orang yang sudah tahu, melainkan proses asimilasi dan menghubungkan pengalaman atau bahan yang dipelajari dengan pengetahuan yang sudah dimiliki, sehingga memiliki pemahaman yang holistik. Nah, sesungguhnya orang itu sudah punya modal datang. Ini yang perlu kita kembangkan. Apa hubungannya dengan katekese umat? Hubungan dengan katekese umat adalah kemampuan harkat martabat setiap orang yang hadir dalam pertemuan katekese umat itu sangat perlu diperhatikan. Proses katekese umat bukanlah proses informasi ajaran iman dari guru kepada peserta katekese umat, melainkan proses komunikasi iman, di mana semua kekayaan iman peserta itu dihargai dan didengar, diterima untuk diasimilasikan dalam kehidupan nyata, baik secara pribadi maupun secara komunal. Oke, sekarang kita masuk ke gambaran gereja masa kini. Nanti silakan dilihat di link ini ya, tentang kekayaan gereja Katolik. Kemudian silakan Anda menguraikan, membuat catatan tentang dua pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kamu memahami konsep gereja sebagai umat Allah?
dan perinci konsekuensinya. Jadi nanti Anda dalam video itu Anda melihat konsep gereja sebagai umat Allah, kemudian apa saja konsekuensinya bagi kehidupan gereja. Kemudian uraikan dengan jelas konsep gereja sebagai tanda atau sakramen keselamatan dunia serta segala aspeknya beserta penjelasan perannya dalam membentuk katekese umat. Nah, ini sumbangan-sumbangan tentang gereja masa kini. Oke. Perlu ditanamkan bahwa katekese umat adalah musyawarah iman. Sekian, terima kasih. Semoga Anda memahami. Kalau ada pertanyaan, silahkan dicantumkan di layar, di kolom komentar. Terima kasih. Selamat jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.